diskriminasi pendidikan semakin meningkat di Indonesia? Optimalisasi valid. Jika iya, apa peran DPR RI dalam menyelesaikan semua permasalahan tersebut? Hai, saya Anissa El Soleha, calon legislator Parlemen Remaja Dapil 7, Jawa Tengah. Kabar Latu hari-hari berpendapat dari perspektif hak asasi manusia, ada 4 aspek yang bisa disebut sebagai perilaku diskriminatif, yaitu prioritas, pengecualian, pembedaan, dan larangan. Salah satu diskriminasi pendidikan yang dapat terjadi setiap tahun ajaran baru adalah penipuan administrasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di berbagai wilayah Indonesia. Penipuan ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari pemalsuan kartu keluarga hingga pembuatan ijazah dan obligasi palsu yang kemudian diteruskan ke pejabat tinggi sekolah agar mudah diterima. Tindakan ini melanggar prinsip objektivitas, transparansi, dan keadilan. Apakah ini satu-satunya masalah diskriminasi dalam pendidikan? Tentu saja tidak. Diskriminasi dalam pendidikan mempunyai banyak macamnya. Salah satu yang sering terjadi yaitu perundungan yang disebabkan oleh perbedaan antar siswa. Sebagaimana ditujukan oleh data survei program for International Student Assessment atau PISA tahun 2018, terbukti sebanyak 41,1% pelajar Indonesia pernah mengalami perundungan. Lantas, apakah yang akan saya lakukan jika saya menjadi anggota DPR? Saya akan membuat program kerja bernama PESIMI atau Penghapusan Diskriminasi sebagai modal menuju Indonesia Emas 2045. Melalui rencana tersebut, saya akan memaksimalkan 3 fungsi DPR untuk mewujudkan generasi tanpa diskriminasi. Yang pertama, dalam fungsi legislasi, DPR mempunyai wewenang untuk merumuskan dan mengubah undang-undang. Oleh karena itu, PESIMI berupaya memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk bersuara dalam mengevaluasi pemberlakuan dan penegakan hukum terkait diskriminasi melalui amandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang terkesan merugikan kelompok tertentu. Yang kedua, dalam fungsi anggaran, DPR memiliki kewenangan dalam menetapkan alokasi APBN. Maka dari itu, DPR dapat mengalokasikan dana untuk program PESIMI menyelenggarakan berbagai seminar dan webinar untuk memerangi diskriminasi di lingkungan SD, SMP, SMA sederajat. Yang ketiga, dalam fungsi pengawasan, DPR dapat mengawasi pelaksanaan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga melakukan pengawasan terhadap program PESIMI yang dilaksanakan di bawah naungan DPR, sehingga DPR dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan program. William Alim pernah berkata, "Damai tanpa keadilan adalah tirani." Sekian dari saya, terima kasih.